Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Eva Wildani dengan NIM 240800107. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Fisip UIN Araniri. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa teori komunikasi. Yang pertama ada teori jarum suntik. Teori ini diangkat setelah keberhasilan penggunaan media radio dan media cetak sebagai alat propaganda pada Perang Dunia I. Teori ini menjelaskan bahwasanya masyarakat saat mendapatkan informasi, masyarakat sama sekali tidak bisa menolak informasi yang ditembakkan kepada mereka. Ini menjelaskan bahwasanya saat informasi itu didapatkan, seperti masyarakat itu menerima jarum suntik atau bius, jadi mereka itu terlena dan tidak ingin tahu lagi informasi yang lain gitu. Seperti contohnya saat kita mendapatkan informasi, kita tidak mengecek apakah informasi itu benar atau salah. Jadi kita hanya mendapatkan informasi itu dan langsung kita percaya dengan informasi tersebut, sehingga mereka tidak memiliki alternatif lain selain media. Jadi teori ini itu seperti peluru. Jadi teman-teman, contohnya dari teori jarum suntik ini, saat kita mendapatkan informasi, kita tidak langsung mengecek informasi tersebut. Kita tidak mengecek apakah informasi tersebut itu benar atau salah. Contohnya saya seperti saat kita mempercayai satu influencer dan kita sering melihat videonya, dan kita langsung percaya saat influencer itu menjelaskan bahwasannya seperti contohnya seperti mereka menjelaskan bahwasannya ada alien yang turun ke bumi seperti itu. Jadi kita langsung percaya, oh iya ini memang turun dari bumi, karena kita percaya dengan influencer itu. Jadi kita tidak cross check apakah ini benar, apakah salah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada teori kepala batu. Teori kepala batu ini menjelaskan bahwasanya saat individu mendapatkan informasi, saat mereka mendapatkan informasi dari dunia luar, mereka tidak langsung meresponnya, tapi mereka mencari tahu dulu apakah informasi yang mereka dapatkan itu benar atau tidak. Jadi teori kepala batu itu menolak teori jarum suntik. Alasannya adalah saat media menembakkan informasi kepada masyarakat, mereka akan menghindar, mereka tidak akan langsung menerima informasi tersebut, tapi mereka akan cross check dulu informasi tersebut, apakah informasi ini benar disampaikan atau hanya sebagai isu-isu yang tidak penting untuk kita bahas atau kita terima informasinya, seperti itu. Jadi masyarakat tersebut memiliki hak untuk memilih informasi tersebut atau tidak, seperti itu. Jadi masyarakat bisa memilih apakah informasi tersebut penting atau tidak penting. Seperti contohnya teori kepala batu itu berlawanan dengan teori jarum suntik. Misalnya saat kita mendapatkan informasi, kita tidak langsung mengambil informasi tersebut, tapi kita cross check dulu apakah informasi itu penting atau tidak penting. Jadi saat kita mendapatkan informasi, kita cross check dulu apakah yang disampaikan itu benar atau salah, atau cuma isu-isu propaganda yang hanya untuk membuat kita terlena dengan informasi yang mungkin tidak penting sama sekali. Teori kegunaan dan kepuasan. Teori ini banyak berkaitan dengan sikap dan perilaku para konsumen. Jadi teori ini itu menjelaskan bahwasannya bagaimana masyarakat menggunakan media untuk mencari kebutuhan mereka. Misalnya contohnya saja para politisi yang menggunakan media untuk mencari informasi, bagaimana para politisi itu berdebat dan mereka mungkin mempelajari melalui informasi tersebut. Contohnya seperti para anggota DPR. Jadi mereka itu memfollow para media-media, informasi media, agar mereka tuh mendapatkan informasi. Jadi apa yang disiarkan para wartawan. Jadi politisi itu menggunakan media sebagai mata dan hati mereka untuk melihat apa yang terjadi di masyarakat. Jadi mereka juga menggunakan media itu selain sebagai mendapatkan informasi, tapi juga sebagai untuk penghubung antara
para politisi dan juga masyarakat hanya menggunakan partai politik. Selanjutnya ada teori lingkar kesunyian. Jadi teori ini menjelaskan bahwasannya media bisa membuat opini publik. Jadi teori ini menjelaskan bahwa lingkar kesunyian itu ada opini publik, tapi tidak sepenuhnya maksudnya disalurkan atau dibilang. Jadi opini ini berkembang di tingkat bawah. Jadi mereka itu tidak menjadi opini publik, tapi hanya opini di kalangan bawah saja. Jadi opini mereka itu tidak disalurkan. Jadi opini publik yang tersembunyi jadi disebut sebagai teori lingkar kesunyian. Jadi opini tersebut tidak disalurkan. Jadi seperti opininya tuh berbeda dengan opini publik. Jadi mereka menyembunyikan opini mereka. Jadi contohnya itu seperti saat di Indonesia dulu, saat masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi ada opini publik tapi tidak bisa disalurkan. Jadi mereka berada opininya di kalangan bawah saja karena berbeda opininya dengan opini tersebut bisa dikatakan bertentangan dengan opini mayoritas atas. Jadi banyak humor-humor yang berkembang di dalam masyarakat tapi tidak bisa dipublikasikan melalui media massa. Jadi bahayanya opini publik yang mengalami teori lingkar kesunyian. Jadi opini tersebut bisa meledak menjadi bom waktu kapan saja. Jadi saat bom waktu itu meletus, itu membuat kerusuhan kapan saja. Teori lingkar kesunyian itu teori yang sangat berbahaya jika terjadi dalam masyarakat. Jadi mereka itu bisa menjadi bom waktu kapan saja. Jadi bisa membuat kerusuhan. Contohnya itu seperti masa era Soeharto, ya. Jadi kan media massa itu tidak ada kebebasan ya. Jadi para masyarakat yang memiliki opini di kalangan bawah, saat mereka ingin menyuarakan opini tersebut, mereka tidak bisa. Opini tersebut tidak berkembang. Jadi opini itu mungkin menyebar di kalangan bawah saja, tapi di kalangan atas tidak mengetahui opini mereka. Jadi mereka merasakan tidak ada kebebasan saat mereka menyampaikan pendapat. Jadi karena itulah terjadi kerusuhan, demo saat masa era Soeharto, pada masa era Orde Baru. Selanjutnya ada teori penanam. Teori ini menjelaskan tentang kehebatan media, contohnya televisi dalam membuat jiwa saat menanamkan sesuatu kepada jiwa penonton, kemudian terimplementasi dalam sikap mereka dan perilaku mereka. Contohnya saja, jadi teori ini menjelaskan bahwasannya saat media massa atau TV memberikan informasi, misalnya saat di Indonesia kita ini, mereka itu banyak menayangkan berita-berita tentang kejahatan, perampokan, penculikan, kejahatan seksual, geng motor. Jadi membuat masyarakat itu takut untuk keluar malam. Jadi mereka merasa saat mereka menonton televisi, mendapatkan informasi, mereka kayak dalam jiwa mereka itu tertanam bahwasannya kalau mereka keluar, mereka jadi takut nanti ada hal-hal berbahaya yang bisa terjadi seperti yang ada di televisi. Jadi misalnya di negara Inggris, jadi mereka itu tidak menggunakan televisi untuk menyiarkan berita kejahatan, kekerasan. Jadi membuat masyarakatnya tidak takut untuk keluar malam, berbeda dengan Indonesia. Karena kan contohnya ya, saya sendiri saat keluar malam, mungkin karena banyak berita-berita di TV, jadi membuat orang tua saya takut ketika saya memberikan izin saya untuk keluar malam, mungkin untuk membuat tugas bersama teman-teman, mungkin takut, mungkin ada hal-hal yang berbahaya yang bisa terjadi saat saya keluar, seperti itu. Sebenarnya saat media televisi itu menyiarkan berita tentang kekerasan, perampokan, berita seksual seperti itu, sebenarnya itu membawa pengaruh buruk kepada psikologis
anak-anak ya, anak-anak yang menonton tersebut. Jadi mereka itu tidak bisa membedakan mana dunia hayalan dan mana dunia nyata. Jadi banyak kekerasan yang terjadi, banyak tindak kekerasan yang terjadi itu pelakunya itu anak-anak yang di bawah umur, karena mereka mungkin menonton hal-hal tindak-tindak kekerasan yang membuat jiwa mereka itu untuk melakukan kekerasan juga. Sebenarnya saat media itu menyiarkan berita, misal di suatu daerah contohnya ya, seperti daerah di bagian-bagian Makassar seperti itu, mereka menjelaskan bahwa di situ sering terjadinya kekejaman seksual, kekerasan, perampokan, geng motor. Jadi para misalnya masyarakat atau siapapun yang ingin pergi ke Makassar, mereka itu takut untuk ke sana. Banyak tindak kejahatan di sana. Padahal saat mereka ke sana itu sama sekali belum tentu benar gitu. Apa yang diberitakan itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di sana. Jadi saat mereka ke sana, mereka melihat bahwa Makassar itu kota yang aman, kota yang cantik. Jadi teori agenda setting ini membawa banyak pengaruh kepada opini publik. Contohnya saat kita mau naik pemilu ya, contohnya ya. Saat 2024, saat mau naik pemilu, para kandidat itu membangun citra mereka melalui media. Jadi mereka memperlihatkan citra mereka ke media. Jadi masyarakat itu melihat dan juga mengubah opini mereka gitu. Saat mereka melihat satu kandidat, contohnya satu kandidat lah saat ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden mungkin ya. Saat mereka melihat, oh ini kinerjanya bagus, oh dia ini sangat bertanggung jawab, seperti itu. Jadi saat masyarakat melihat, oh mungkin ini cocok menjadi calon presiden, padahal nyatanya yang ditampilkan media itu belum tentu seperti kenyataannya ya yang dilakukan para politisi tersebut. Jadi media massa itu dia itu memiliki pengaruh yang sangat besar gitu, apalagi saat para politisi ingin mencalonkan diri. Mereka mengangkat citra-citra mereka, bahwasannya mereka bangun jembatan untuk jembatannya yang rusak, membangun rumah subsidi kepada masyarakat, seperti itu. Contohnya saja saat mereka itu menggunakan media saat memberitakan sesuatu. Contohnya saat pejabat datang ke timur, mereka itu menayangkan bahwasanya mereka itu disambut baik oleh masyarakat di sana dengan tarian-tarian timur, tapi mereka tidak berani menayangkan bahwasannya ada kelompok anti integrasi di sana, di gunung-gunung tersebut seperti KKB. Mereka tidak berani menayangkan hal-hal tersebut. Mereka hanya menayangkan hal-hal positif yang ada di timur. Jadi mereka tidak menayangkan tentang seperti kelompok-kelompok anti integrasi seperti itu. Jadi saat masyarakat melihat, oh daerah tersebut sudah aman, tidak ada lagi terjadi konflik, para pejabat juga diterima dengan baik saat ke sana. Jadi seperti membuat citra tersebut. Jadi seperti membuat citra bahwasannya daerah tersebut sudah aman, sekarang sudah bisa dikunjungi. Padahal mereka tidak tahu ada konflik di sana. Saat mereka ke sana mungkin ada hal-hal berbahaya yang mungkin bisa terjadi ya, kita kan tidak tahu. Seperti menonjolkan bahwasannya antara Indonesia dengan timur sudah baik-baik saja, padahal ada konflik di sana, tapi mereka tidak memperlihatkan. Jadi seperti menunjukkan bahwa asalnya pemerintah sudah berkinerja di sana, sudah menyelesaikan masalah tersebut, padahal nyatanya tidak. Jadi media itu seperti dikontrol ya oleh pemerintah untuk menunjukkan hal-hal yang positif saja, tapi tidak menunjukkan mungkin sisi-sisi yang negatif. Mereka tidak berani menunjukkan, mereka takut
medianya bisa dihapus atau dipecat para wartawannya ya. Jadi seperti tidak ada kebebasan saat penggunaan media. Saya sendiri, media itu harus independen. Jadi mereka itu tidak bergantung kepada aktor luar. Tapi yang terjadi di Indonesia, para politisinya malah yang membuat malah mereka yang memiliki media massa. Jadi mereka menggunakan media itu seperti untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk menyiarkan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Baik, hanya segitu yang mungkin saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kesalahan penyampaian atau kekurangan dalam menyampaikan informasi. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.